Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Melvana Gisela. Halo, hari ini aku mau share 10 tips diet sehat dari aku yang berhasil turun 15 kilo. Oke, di sini ada beberapa fotoku dari awal kali diet sampai sekarang. Kelihatan banget kan bedanya? Dari 68 kilo sampai 53 kg. Tips yang pertama, kurangi porsi makan. Umumnya kebutuhan kalori orang dewasa wanita adalah 2000 kalori dan pria adalah 2500 kalori. Diet sehat adalah diet yang mengurangi kalori harian sebanyak 500 sampai dengan 700 kalori per hari. Dengan defisit kalori sebanyak ini, maka penurunan berat badan yang dialami adalah 0,5 sampai dengan 1 kg per minggu. Berikut ini adalah rekomendasi makan siang dari Kemenkes dengan perkiraan kalori adalah 700 kalori. Aku sendiri selama menjalankan program diet, aku memilih makan siang dengan menu yang sehat, gizi seimbang dengan asupan kalori total sekitar 500 sampai dengan 700 kalori. Sedangkan untuk makan pagi atau sarapan dan makan malam, aku kurangi sekitar 300 kalori setiap makan, itu pun maksimal. Jadi untuk makan siang, aku tetap memilih untuk makan bebas. Tapi usahakan tetap sehat dan gizi seimbang ya teman-teman. Tips kedua adalah sarapan tinggi protein. Protein dapat membantu mengenyangkan perut, membangun massa otot, meningkatkan kualitas diet, dan juga membakar kalori lebih banyak. Apa sih makanan-makanan sumber protein itu? Yaitu adalah telur, susu, ikan, daging ayam, ataupun daging sapi, tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Oh ya, tidak hanya sarapan loh teman-teman. Makan protein juga harus menjadi fokus utama kita waktu kita diet, karena protein dapat membantu membangun massa otot. Sehingga otot kita selama kita diet tidak ikut berkurang, tapi tetap terjaga. Bahkan dengan adanya otot, maka akan ikut membantu pembakaran kalori lebih banyak. Protein sendiri untuk dicerna membutuhkan kalori yang biasa disebut dengan efek termis. Jadi protein ini sangat membantu sekali buat kita yang diet. Selain protein sendiri yang fungsinya sebagai zat pembangun tubuh, sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualitas diet. Tips ketiga adalah kurangi karbo sederhana, ganti dengan karbo yang kompleks. Apa sih karbo sederhana itu? Dan bedanya apa dengan karbo kompleks? Jadi karbo sederhana itu adalah jenis karbohidrat yang sederhana, yang mudah dicerna, seperti gula, permen, roti-rotian, tepung-tepungan. Sedangkan karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat yang cukup sukar atau kompleks untuk dicerna, sehingga proses pencernaan atau proses metabolismenya cukup lama. Dengan demikian, karbohidrat kompleks ini relatif lebih mengenyangkan dan indeks glikemisnya rendah. Adapun karbohidrat kompleks itu seperti oatmeal, seperti sereal, gandum, dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Tips keempat adalah kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak trans. Anjuran dari Kemenkes, konsumsi gula, garam, dan lemak per hari dapat kita ingat-ingat dengan suatu istilah G4, G1, E5. G4 artinya gula 4 sendok makan per orang per hari atau setara dengan 50 gram, garam 1 sendok teh per orang per hari atau setara dengan 5 gram, dan lemak 20-25% dari total energi atau setara dengan 5 sendok makan. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk lebih memilih untuk konsumsi buah dan sayuran daripada makanan-makanan yang bergula tinggi seperti soda, kue-kue yang tinggi gula. Lalu mengurangi konsumsi makanan-makanan kemasan yang tinggi akan garam.
Dan sebaiknya lebih sering mengkonsumsi makanan yang diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang daripada makanan yang digoreng. Apalagi makanan yang digoreng secara deep fried, seperti pada junk food. Lebih baik yang ditumis dengan sedikit minyak daripada yang terendam di seluruh minyak seperti pada makanan deep fried. Tips kelima adalah perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan adalah sumber vitamin dan mineral. Selain itu, juga rendah kalori yang sangat baik dikonsumsi bagi kita yang sedang diet. Ini makanan-makananku yang tinggi akan sayuran dan juga buah-buahan selagi aku diet. Tips keenam adalah minum sebelum makan. Minum air sebelum makan dapat mengurangi rasa lapar sehingga membantu untuk mengontrol porsi makan kita. Selain itu, air putih yang cukup juga dapat meningkatkan metabolisme dan juga membakar kalori lebih banyak. Nah, ketika metabolisme kita meningkat, akan berdampak pada kalori yang terbakar lebih banyak. Selain itu juga konsumsi air putih yang cukup sangat penting untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Tips ketujuh adalah minum teh hijau bila perlu. Teh hijau bermanfaat bagi tubuh untuk meningkatkan metabolisme. Dengan demikian, pembakaran kalori terjadi lebih cepat dan lebih banyak. Selain itu, teh hijau juga punya banyak manfaat, seperti yang disebutkan di poster ini. Nah, waktu-waktu yang terbaik untuk konsumsi teh hijau adalah setelah sarapan, setengah jam sebelum exercise, 1 jam sebelum dan sesudah makan, setengah jam sebelum tidur, dan diminum sebanyak 2 sampai dengan 3 cangkir perharinya. Tips ke-8 adalah olahraga secara teratur. Olahraga apa saja bermanfaat ketika kita menjalankan proses diet, baik kardio maupun olahraga angkat beban yang melatih kekuatan. Olahraga kardio sangat baik untuk pembakaran ekstra kalori dan membantu menurunkan berat badan kita. Sedangkan olahraga angkat beban adalah cara yang terbaik untuk melatih kekuatan otot dan juga membakar lemak secara cepat. Ketika kita memiliki otot yang kuat, maka pembakaran kalori pun akan terjadi lebih cepat. Tips ke-9 adalah istirahat yang cukup. Istirahat sangatlah penting bagi tubuh kita. Dengan demikian, kita mengistirahatkan organ-organ yang penting di tubuh kita. Ketika istirahat, terjadi pembakaran kalori. Apalagi jika kita juga melakukan olahraga weightlifting atau angkat beban. Ketika kita sudah terbiasa dengan olahraga tersebut, maka ketika proses istirahat atau ketika kita beristirahat, terjadi proses pembakaran kalori yang lebih cepat. Tips ke-10 adalah lakukan tips-tips tadi dengan niat dan konsisten. Niatkan untuk kesehatan dengan menerapkan healthy lifestyle. Dengan demikian, kita juga bisa ikut melakukan pencegahan penyakit di masa tua dan juga mengurangi faktor resiko penyakit sindroma metabolik seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Yang mana pada masa sekarang penyakit-penyakit ini sudah banyak diderita kaum-kaum muda. Dan nikmati proses diet, lakukan dengan konsisten, pasti akan berhasil. Semangat selalu dan good luck semuanya.